Hai sore ya, jumpa lagi dengan saya Angel Solapung ya. Saat ini saya lagi berada di sebuah kolam renang ya. Ini kolam renang keluarga. Nah, kita bisa datang bersama keluarga untuk menikmati air hangat ya di kolam renang ini ya. Nah, Bapak Ibu, di sore hari yang cerah ini ya, saya ingin inspirasi di mana Alkisah, seorang raja, sedang mengadakan sebuah syambarah untuk menemukan pahlawan yang pemberani dengan hadiah sebagai berikut. Jika pemenangnya seorang pemuda belum berkeluarga, akan dijadikan menantu raja. Jika pemenangnya seorang perempuan, akan diangkat menjadi keluarga kerajaan. Jika pemenangnya laki-laki yang sudah berkeluarga, boleh memiliki seperempat tanah kerajaan. Syaratnya adalah berani berenang melewati kolam yang penuh dengan buaya. Resikonya ditanggung sendiri. Pemenangnya adalah yang selamat dan paling cepat. Banyak orang yang berbondong-bondong datang melihat syambara itu. Mereka tertarik mengikuti syambarah, tetapi begitu melihat kolam yang besar dan penuh dengan buaya, mereka menjadi takut sampai siang tidak ada yang berani mencoba syambarah. Hadiah sudah diumumkan berkali-kali. Tiba-tiba terdengar bunyi ceburan. Semua orang segera menengok ke kolam buaya. Mereka menahan napas melihat seorang pemuda berenang dengan cepat sekali melewati buaya dan tiba di ujung kolam dengan selamat. Semua orang bersorak keras melihat pemuda tadi selamat. Raja sangat senang melihat ada rakyatnya yang berani atau pemberani. Peristiwa ini akan menjadi inspirasi rakyat dan para prajurit. Raja mendekati pemuda tadi, lalu memberi selamat kepada pemuda yang tampak kebingungan dan sibuk menoleh ke sana kemari. Raja berpikir mungkin dia tidak biasa disoraki orang banyak. Lalu raja bertanya, "Nah, Anda pemenang syambara ini, apa hadiah yang kamu minta?" Pemuda itu masih kebingungan. Raja bertanya lagi, "Tidak usah ragu, apakah kamu mau menjadi menantuku?" Pemuda itu masih sibuk melihat kerumunan orang dan belum menjawab. Baginda makin mendesak, "Mungkin kamu sudah berkeluarga. Kalau begitu bagaimana dengan seperempat tanah kerajaan?" Pemuda itu masih saja tetap tidak memberikan jawaban dan berwajah sangat kesal. Raja menjadi sangat bingung. Lalu ia bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu cari-cari dari tadi? Apa hadiah yang kamu pilih?" Pemuda itu menjawab sambil tetap celingukan melihat orang banyak, "Maaf Baginda, masalah hadiah gampang. Saya hanya ingin tahu dulu siapa sih orang yang mendorong saya masuk ke kolam. Jika Anda menjadi pemuda tadi, apakah akan berenang menyeberangi kolam penuh buaya? Bukankah hadiahnya menarik sekali? Anda betul berpikir, betul, tetapi resikonya kehilangan nyawa. Lalu apa yang terjadi jika ada yang mendorong Anda masuk ke dalam kolam penuh buaya tersebut?" Nah, Bapak Ibu ya, itulah kisah yang sangat inspiratif ya dari sebuah kolam buaya ya, syambarah di sebuah kolam buaya. Nah, ini mau menggambarkan bagaimana cara mulai bergerak dan segera mengambil tindakan. Temukan apa yang benar-benar kamu inginkan. Inilah cara untuk menjadi terobsesi. Kamu tidak dapat dihentikan oleh siapapun dan apapun. Agar lebih kuat lagi, kamu juga perlu menemukan apa yang menjadi penderitaan atau kesakitan kamu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman, apa yang menakutkan kamu. Ketakutan mampu menjadi tenaga pendorong yang sangat ampuh. Kekuatannya dapat melampaui 6 kali lipat dari sekadar impian semata. Ada filosofi yang mengatakan bahwa ada dua hal yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu, yakni pertama, manusia tergerak karena termotivasi impian atau keinginan, efek 10 hingga 30%. Dan yang kedua, manusia tergerak karena
terdesak atau kepepet, efeknya dapat mencapai hingga lebih dari 400%. Nah, jika kamu bisa menggabungkan kedua kekuatan ini, memiliki gambaran jelas tentang impian kamu, dan kedua, gambarkan sejelas mungkin apa hal terburuk yang dapat terjadi jika kamu tetap berada di tempat kamu sekarang. Pertama, ya motivasi karena impian. I want to make a rainbow in the universe and let people smile because of it. Menolong jutaan orang di sekitar Anda, memiliki perusahaan yang bisa menjalin persahabatan dengan banyak orang, bisa berbagi kebaikan untuk orang banyak, dan selalu peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kedua, motivasi karena ancaman. Jika tidak melakukannya sekarang, kesempatan itu akan diambil oleh orang lain, dan kamu akan sangat menyesal karena tidak mencoba untuk melakukannya. Ingat, perkembangan zaman terus berubah, apalagi sudah masuk ke era digital yang dapat mengubah segala sesuatu dalam hitungan detik. Begitu juga bisnis apapun atau pekerjaan yang kamu jalani saat ini, bisnis atau pekerjaan yang kamu bisa tidak diperlukan lagi di masa yang akan mendatang. Apa yang terjadi jika tiba-tiba kamu tidak dapat bekerja lagi? Bagaimana kita dapat membanggakan sekaligus membahagiakan orang tua kita jika suatu saat, amit-amit, kamu atau keluarga kamu terkena penyakit parah? Siapa yang dapat membiayai pengobatannya jika kamu tidak bekerja lebih keras dan memiliki aset yang cukup? Nah, saatnya jadikan cerita ini bisa membangkitkan potensi dirimu untuk keluar dari zona nyamanmu. Walaupun saat ini kamu belum butuhkan, tapi jadikan hal ini bisa membangunkan raksasa yang masih tertidur dalam dirimu untuk melompat mencapai apapun yang kamu impikan. Salam perubahan, Angel Solapung dari kolam renang di salah satu kolam renang keluarga di Tondano. Ya, itu aja cerita inspirasi dari kami. Ya, silakan like, subscribe, ya, dan jika bermanfaat silakan bagikan ke saudara, relasi, teman Anda. Semoga mereka pun bisa terinspirasi dan termotivasi dengan cerita-cerita inspirasi yang sangat membangkitkan, ya, emosi dan membangkitkan semangat hidup. Oke, itu aja dari saya, Angel Solapung. Bye bye. Lain, kenapa Bapak menghindar? Ya. Itu kalau nggak baik-baik klub Ya.